Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah kalau kalian dalam kondisi sehat. Itu selalu yang diharapkan Ustazah. Anak-anak, hari ini kita kembali belajar tematik. Tetapi sebelum itu kita berdoa dulu supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan dalam menerima ilmu dan bermanfaat. Anak-anak, hari ini kita masuk di tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 2, penemuan dan manfaatnya. Untuk materi bahasa Indonesia, kita mengidentifikasi kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi fenomena yang terjadi di masyarakat, seperti yang Ustazah jelaskan di minggu kemarin. Nah, informasi tersebut ditulis menggunakan kalimat efektif agar dapat dipahami pembaca dengan mudah. Bagaimana sih kalimat efektif itu? Nah, kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dan yang perlu diketahui, harus juga menggunakan kata baku. Nah, untuk penyajian informasi penting teks eksplanasi bisa kita buat dengan dalam bentuk diagram. Untuk mendapatkan informasi penting seperti pada pelajaran-pelajaran yang lalu, untuk mendapatkan informasi penting kita menggunakan kata tanya. Ya, ada kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Karena dengan menggunakan kalimat tanya itu, kita akan memperoleh jawaban. Nah, jawaban itulah informasi yang bisa kita dapatkan dalam sebuah teks eksplanasi. Nah, untuk penyajiannya bisa kita buat dalam bentuk diagram. Nah, anak-anak, ini Ustazah mengingatkan kalian kembali kata tanya dan fungsinya. Jika kalian menggunakan kata tanya apa, digunakan untuk menanyakan keadaan atau kegiatan yang berkaitan dengan isi teks. Siapa? Untuk menanyakan pelaku yang terkait dengan suatu peristiwa dalam teks. Kapan? Menanyakan waktu terjadinya peristiwa. Di mana untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa itu terjadi. Ya. Nah, sedangkan untuk kata tanya mengapa, untuk menanyakan alasan terjadinya suatu peristiwa. Dan bagaimana untuk menanyakan suatu cara atau proses berlangsungnya suatu peristiwa, serta menanyakan keadaan tokoh atau lingkungan dalam teks. Nah, kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah difahami. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama, menggunakan kata-kata baku. Yang kedua, terdiri atas struktur kalimat yang berurutan dan bermakna logis. Nah, ini contoh kalimat yang tidak efektif. Kakak akan segera berangkat ke apotik, akan membeli obat. Nah, ini merupakan kalimat tidak efektif karena pemborosan kata. Kemudian ada juga penulisan yang kata tidak baku, yaitu apotik. Seharusnya ditulisnya apotek. Ya. Ini bisa dituliskan dengan kakak akan berangkat ke apotik membeli obat. Atau kakak segera berangkat ke apotik membeli obat. Di situ menggunakan kata akan diulang-ulang, jadi tidak efektif. Kemudian contoh yang kedua, itu juga kalimat yang tidak efektif.
Seluruh mahasiswa yang baru dan yang lama ikut demonstrasi. Kalau sudah disebutkan dengan seluruh mahasiswa, itu berarti termasuk yang baru dan yang lama. Jadi, untuk menjadikan kalimat efektif, seluruh mahasiswa ikut demonstrasi. Jadi, kalau seluruh itu sudah meliputi keseluruhan, jadi yang baru dan yang lama sudah termasuk dalam kata seluruh mahasiswa. Nah, anak-anak, itu tadi contoh untuk pembuatan kalimat yang efektif. Nah, untuk pelajaran PKN, kalau di minggu yang lalu kita membahas tentang hak, kali ini kita membahas tentang kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, itu kewajiban. Nah, kewajiban anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Kewajiban juga harus dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab, sama dengan hak. Ya. Nah, di rumah apa kewajibannya? Menghormati orang tua, itu merupakan kewajiban anak. Kemudian merapikan tempat tidur setelah dia bangun. Menjaga kebersihan rumah, itu termasuk kewajiban anak di rumah. Di sekolah, datang tepat waktu. Kemudian melaksanakan piket kelas dan memperhatikan saat guru menerangkan. Itu merupakan kewajiban anak di sekolah, dan ada beberapa kewajiban-kewajiban yang lain. Ini hanya beberapa contoh saja. Kemudian apa kewajibannya di masyarakat? Ikut kerja bakti membersihkan lingkungan, membuang sampah di tempat sampah. Nah, semua kewajiban itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, banyak manfaat yang akan kita dapatkan. Nah, anak-anak, itu tadi pelajaran untuk hari ini, Bahasa Indonesia dan PKN. Ustazah akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak.